Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Udah ngopi? Sudah. Badan sehat? Alhamdulillah. Dompet sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, serta seluruh jamaah pemirsa Ainus TV, Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pak, Ya. Bu, kita lagi prihatin. Kenapa? Karena banyak kita lihat di media sosial, di berita-berita, di beberapa daerah industri terjadi pemecatan atau PHK. Bukan PHP ya Bu ya, PHP lain lagi. Nah, hal ini jadi keprihatinan buat kita. Kenapa terjadi? Dan kebanyakan orang-orang yang kena layoff, orang-orang yang kena PHK, banyak yang nggak siap, betul apa betul? Karena sehari-hari sudah terbiasa dapat rezeki bulanan yang namanya gaji. Kadangkala gaji yang didapat cukup, kadangkala nggak cukup. Yang nggak cukup itu dipotong dengan tunjangan dan lain sebagainya, tapi masih bisa ada uang masuk. Nah sekarang bulanan aja nggak ada, makanya banyak yang khawatir. Banyak yang cemas gimana ngadepin masa depannya. Gimana biayain sekolahnya. Gimana bayar listriknya. Yuk hari ini kita ngaji. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi masalah ini. Bu. Mukanya serius amat ini ibu-ibu. Kita ngaji ya Bu. Kita ngaji Bu. Hayo. Kita ngaji tafsir Pak. Hayo. Kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Abi Amir yang insya Allah akan menyampaikan kepada kita. Dan ayat yang akan sama-sama kita kupas dan akan kita kaji adalah dari surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 154. Dengan tema kita badai PHK sabar ya. Silahkan. Bu, ngaji tafsir yuk. Ayo. Ayat berapa Bu? 153. 23. 154 surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Pemirsa di rumah silahkan buka Qur'annya biar kita ngaji sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. Allah. Masya Allah, semuanya berkah insya Allah. Amin. Bu,
ayatnya tentang sabar. Yang dipanggil orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai yang sudah beriman. Mengapa? Karena tabiat iman harus diuji. Seperti emas. Emas untuk dibuktikan bahwa itu emas harus dibakar. Untuk dibuktikan bahwa itu iman harus diuji. Karenanya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai yang punya iman, siap-siap aku akan menguji kamu, kata Allah. Lalu Allah ngasih solusi. Supaya kamu tidak goyah, supaya kamu tidak bingung, supaya kamu tidak galau, supaya kamu tidak sedih. Apapun itu ujian. Mungkin ujian dipecat dari pekerjaan. Disebut dengan PHK. Mungkin ujian berupa meninggalnya seorang suami. Bu, kalau suami meninggal ibu sedih? Betul. Pak, kalau istri meninggal bapak sedih? Benar. Jangan-jangan air mata buaya yang menites. Benar. Masya Allah, ini contoh suami setia, Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kata Allah, kalau ternyata ujian sudah datang kepadamu, buktikan dengan dua. Pertama, ista'inu bis-sabri. Bantulah dirimu dengan kesabaran. Yang kedua, wassalah. Perbanyak sholat. Perhatikan. Sabar, sholat. Ya, ucapkan. Sabar, sholat. Lagi. Sabar, sholat. Lagi. Sabar, sholat. Ini kata kunci untuk kita bisa membuktikan bahwa kita benar-benar lolos dari ujian. Salah seorang tabi'in bernama Sa'id bin Jubair, dia memberitahukan, apa sih sabar? Dia mengatakan bahwa as-sabru huwa al-i'tiraf indal masaib wal ihtisab raja as-sawab minallah. Sabar itu adalah dia mengakui bahwa setiap musibah yang menimpa itu adalah ujian dari Allah. Itu adalah karena kesalahan dirinya. Itu adalah karena dosa-dosanya. Maka dia mengakui kepada Allah. Wal ihtisab indallah. Ketika dia diuji, dia hanya mengakui, ya Allah, semua yang engkau berikan pasti baik. Gimana Bu mengucapkan? Ya Allah, semua yang engkau berikan pasti baik. Karenanya jangan kecewa sama Allah. Kalau seperti ini, Allah akan ngasih pahala. Perhatikan. Apa yang dibacakan Nabi Adam ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nabi Adam langsung mengakui atas dosanya. Mengakui atas kesalahannya. Baca sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah berbuat zalim, ya Allah. Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Kalau kau tidak ampuni kami, ya Allah, aku akan rugi. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Subhanallah, pengakuan. Inilah sabar. Jadi jangan nyalahkan. Gara-gara kamu nih, aku jadi begini. Jangan sekali-kali seperti itu. Sudah, aku telah berbuat salah, aku telah berbuat zalim, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna sabar. Wasta'inu bis sabr. Perhatikan. Contoh kedua. Ibu tahu Nabi Yunus? Tahu ceritanya? Dimakan apa? Dimakan ikan besar. Nah, disebut al-hut. Begitu Nabi Yunus, ceritanya Nabi Yunus ketika itu melihat kaumnya kayaknya sudah nggak mungkin beriman deh. Wah sudah, langsung Nabi Yunus lari, pergi. Allah tegur. Begitu naik perahu, perahunya mau tenggelam. Di lotre, kena Nabi Yunus. Kata mereka, jangan ini orang baik. Akhirnya di lotre lagi yang kedua, kena Nabi Yunus. Kata mereka, jangan ini orang baik. Di lotre yang ketiga, kena lagi Nabi Yunus. Ternyata memang Nabi Yunus yang Allah inginkan. Akhirnya dilempar ke laut. Langsung ditangkap oleh mulut ikan besar. Tiba-tiba dalam kegelapan. Gelapnya perut ikan. Gelapnya lautan. Gelapnya malam. Wanada fil dhulumat. Nabi Yunus langsung menyebut nama Allah. Mengakui dosa-dosanya. Mengakui atas segala kesalahannya. Langsung Nabi Yunus mengatakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu sabar. Yang kedua apa? Salat. Nabi salat tahajud sampai bengkak kakinya. Bu? Kalau kita bengkak kaki kenapa? Asam urat. Ada yang bengkak karena tahajud. Perhatikan. Jadi Nabi salat sampai bengkak kakinya. Ayo kita sabar. Ayo kita perbanyak salat. Ayat berikutnya kata Allah, jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah mereka mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Bu. Saudara kita di Palestina diuji dengan pengeboman. Secara lahir nampak menyedihkan, tetapi mereka sabar dan mereka yang karena terkena bom mereka mati, mereka tidak mati. Kata Allah, bal ahya, mereka hidup, mereka bahagia. Allah mengatakan, hadza dalilun ala na'imil qabr. Ini bukti bahwa ada kenikmatan dalam kubur bagi mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abi. Terima kasih banyak, Abi. Bu. Jadi kalau dapat ujian kuncinya ada dua, apa? Sabar dan sholat. Sabarnya seperti apa? Sholatnya bagaimana? Nanti kita lanjutkan. Tapi sebelumnya saya mau kasih kesempatan dulu sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya. Angkat tangannya, siapa yang mau bertanya? Oke, silahkan. Bapak-bapak dulu ya Bu ya. Silahkan Pak. Iya, yang di depan. Nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wijaya Pak dari Jamaah Masjid Baitur Rahman. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, pemerintah, bagaimana kita menanyakan kepada pemerintah, katanya ada lapangan pekerjaan sampai 9 juta orang Pak. Tapi kenyataannya PHK sampai hari ini terus masih berlangsung gitu Pak. Saya rasa itu Pak pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah berkata. Bapak namanya Pak siapa Pak? Pak Wijaya Pak. Pak Wijaya. Ya. Pak Wijaya ini bicara tentang gimana nih sebagai rakyat menanyakan itu kepada pemerintah. Ya, betul, ya Pak. gitu. Harapannya, niatannya pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Tapi kok sekarang yang terjadi
dengan keadaan ekonomi dunia seperti sekarang malah nggak sedikit yang kena pecat, kena PHK gitu ya Pak ya. Siap. Gimana cara mengingatkannya? Silahkan Abi. Setiap lembaga ada pimpinannya. Lembaga rumah tangga pemimpinnya suami. Sebuah kecamatan ada pemimpinnya. Pemimpinnya disebut camat. Sebuah provinsi ada pemimpinnya. Pemimpinnya disebut gubernur. Sebuah negara ada pemimpinnya. Pemimpinnya disebut presiden. Anggota rumah tangga, seorang istri, misalnya, Bu, dompetnya kering. Nuntut sama siapa? Suami. Hei suami. Siap-siap. Nah, kalau di kecamatan, banyak orang kelaparan. Banyak orang gak punya pekerjaan. Nuntutnya sama siapa? Pak Camat. Kalau di sebuah provinsi, banyak orang di PHK, nuntutnya sama siapa? Pak Gubernur. Kalau di sebuah negara, begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, mereka kelaparan, nuntut sama siapa? Presiden. Makanya, wahai Pak Presiden, ini sekarang sudah banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Apa kata Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan tabiat pemimpin wajib bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ra'iyah artinya rakyat. Di situ bahwa dia wajib bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Di hari kiamat nanti Allah akan menghisap mereka. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an habis salat maghrib, dia bersujud, air mata membasahi tempat sujudnya. Istrinya Ummu Kulsum, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, ma yubkik, kenapa engkau menangis? Alasta qad adalta, bukankah engkau telah berbuat adil? Tidak ada seorang pun yang kelaparan dalam kepemimpinanmu. Kenapa kau menangis? Apa kata Umar? Ya Ummu Kulsum, inni akhafu ayyas an rabbi yaumal qiyamah an hisanin yaskutu fil Iraq lima ma asrahat at-tariq. Aku ditanya di hari kiamat nanti tentang seekor kuda yang jatuh tergelincir di Irak. Kenapa wahai Umar kau tidak perbaiki jalan? Itulah tanggung jawab seorang pemimpin. Ya. Sampai fasilitas pelayanan kepada masyarakat yang menyebabkan kematian pun pemimpin itu ditanyakan berdasarkan dari cerita tadi. Kisah benar, tadi. termasuk kuda pun ditanya. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih banyak Abi. Bu, Pak, dan juga pemirsa. Ternyata jadi pemimpin itu tidak mudah. Bukan hanya mendapatkan kekuasaan, bukan hanya mendapatkan pendapatan, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab yang besar. Ya, makanya saya suka heran Pak, Bu. Bu, kalau lagi zaman pemilu banyak banget yang datang ke kita ya Bu ya. Ya nggak kenal jadi saudara ya Bu ya. Nah, begitu udah kepilih inget kagak? Kenceng banget bilang enggaknya. Bang David, ada foto kepalanya di bawah. Tertulis siap jungkir balik untuk rakyat. Yang jungkir balik kitanya ya. Tapi inilah namanya negara demokrasi ya Bu ya. Tetap kita doakan yang terbaik buat pemimpin kita. Untuk bisa memimpin bangsa kita dan kitanya semua juga dimampukan untuk menjaga keluarga kita sehingga kita umat Islam bisa kuat, bisa solid ya. Dengan apa? Peduli dengan sesama, peduli terhadap saudara kita, jangan sampai ada saudara kita susah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal
astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Tadi sama-sama kita sudah menyimak ya kajian bersama dengan guru kita yaitu Al-Ustadz Abi Amir. Tadi membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 153 dan 154. Tema besar kita sebenarnya adalah sabar dalam menghadapi ujian ya. Walaupun tadi judulnya PHK, tetapi PHK itu hanya sebagian dari bentuk-bentuk ujian yang kita terima. Betul apa betul, Bu? Betul. Bu, Pak, baru sebagian kecil ujian. Ada yang diuji ditinggal oleh orang-orang yang disayanginya. Ditinggal artinya meninggal dunia orang tuanya, diuji ditinggal istrinya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal. Ada yang begitu? Ada. Ada juga yang diuji dengan kekurangan uang, kekurangan materi, diuji dengan jabatan dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita mengajak diri kita semua termasuk saya untuk belajar bersabar. Nah, mengkajinya dari surah Al-Baqarah dan selanjutnya kita akan bahas dari surah Al-Baqarah ayat 155 dan juga 156 yang mungkin juga akan lanjut ke 157-nya ya Ustazah ya, karena masih satu turunan ayat satuan semuanya. Nah, untuk itu insya Allah mari sama-sama kita dengarkan kajiannya bersama dengan guru kita Ustazah Lulung. Silakan Ustazah, fadhal. Baik, terima kasih Kakak David Halik yang GGS ganteng-ganteng soleh. Oh ya Allah, keren ganteng-ganteng serigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Semangat amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan bunda-bunda soleha yang CCM. Apa itu? Cantik-cantik manja. Iya. Dan juga bapak-bapak yang GGS tadi saya bilang ganteng-ganteng soleh ya. Serta pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada di Cahaya Hati Indonesia. Mohon izin Kakak David dan juga semuanya. Jadi kalau kita ngomongin ujian, cobaan bener banget ya. Bahwasanya tadi badai PHK hanya salah satu saja. Karena banyak sebenarnya ujian yang kita hadapi. Do you understand? Yes. Kita mulai. Sebenarnya kita lagi ngomong juga sebenarnya juga lagi ada yang lagi sedih, ada yang lagi diuji, tapi kita berusaha untuk kuat. Namanya juga orang beriman, berusaha kuat. Kalau di dalam surat Al-Baqarah dinyatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kalian pasti akan dicoba. Kalau kita ngomongin bahasa Arab nih pemirsa, walana beluanna, lam sama nun tasdid berarti taukid. Berarti apa? Suatu kepastian. Kalian pasti kata Allah akan diuji. Ini kalau udah Allah ngomong pasti bagaimana? Nah, kalau kita nggak boleh ngomong pasti, kalau kita mah insya Allah. Tapi kalau ngomong pasti hanya Allah subhanahu. Kita nih saya ya semua yang kita hadir di sini pasti diuji dengan apa? Minal khauf, khawatir besok gimana ya? Bunda-bunda ayahanda pasti pernah mikir gini, besok kalau aku meninggal anak aku siapa yang jagain ya? Kira-kira bisa nggak ya dia menghandle hidupnya? Mandiri nggak ya? Ntar kalau dia nikah takutnya KDRT nggak ya? Ya kan gitu kan? Khauf, khawatir. Walju ada kelaparan juga. Pasti lapar, kekurangan makanan, sandang, pangan, papan, udah pasti itu kejadiannya ada. Minal khauf walju wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta tadi udah disebutkan oleh Kak David. Pasti kekurangan harta. Mungkin harta ada, mungkin kebakar. Mungkin ada harta, mungkin ada yang nyolong. Mungkin ada harta tapi habis buat berobat. Banyak ujian. Do you understand? Yes. Harus dikagetin karena di pojokan udah mulai jituk. Ngaji ngantuk. Nah, yang sebelah sana udah jider, ngaji gender. Saya harus jadi begitu. Jadi kekurangan harta ya kan, kekurangan ini, kekurangan itu. Wasamarot bahkan kekurangan buah-buahan. Kenapa buah-buahan? Ada yang mengatakan dalam tafsir samarot adalah buah hati. Benar tadi ya dinyatakan bahwa ada anak yang meninggal. Anfus. Bertahun-tahun kepengen yang namanya punya anak tiba-tiba anaknya keguguran. Wal anfus juga kekurangan jiwa.
tadi ada orang sayang kita meninggal, bapaknya kah, ibunya, sehingga menjadi janda, menjadi duda. Ada duda di sini. Iya. Gitu ya. Ada duren. Ada duren. Duda keren, duren sawit, duda keren sarang duit. Iya. Gitu ya. Kata yang janda mau dong. Senggol bang. Gitu. Iya. Ampun. Jadi pemirsa, kalau kita ngomongin ujian udah pasti ada. Tapi dalam ayat selanjutnya, wabasiris sobirin, harus beri kabar gembira buat orang sabar. Sabar itu ada 3 tingkatannya. Nggak bisa kita langsung sabar. Sabar apaan? Gimana nggak sabar? Gimana nggak nangis? Gimana nggak kesel? Rumah misalnya terbakar. Mau bayar SPP susah. Baratar sekolah gimana? Kan lagi musim kan? Pengeluaran bulan Juni Masya Allah gacor banget kata orang bilang. Oh ya Allah. Kurban duit lagi. Oh iya. Daftar sekolah duit lagi. SPP. Belum lagi listrik tuh ya. Yang mana listrik itu ngebuka aib kita. Kenapa? Ya dia tweet-tweet bunyi. Oh, iya. Gimana nggak kebuka aib kita? Iya. Orang nggak tahu kita belum bayar listrik dia bunyi. Kita pikir kita doang yang bisa buka aib. Ternyata listrik bisa buka aib saudara-saudara. Ya Allah, iya. Gitu kan. Ngeganggu tetangga lagi ya. That's right. Ya Allah sedih banget. Tapi sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Sekesal apapun dengan keadaan tetap taat sama Allah. Sholat 5 waktu jalan. Karena ada teman saya nih dia kesel sama Allah, sakit hati sama keadaan, dia gak sholat. Allah bilang apa kalau dalam hadis dari kitab Arba'in. Kamu mau sholat, mau zoli, mau enggak merugikan aku kata Allah. Yang rugi mah kita sendiri. Di sabar ada 3 tingkatan pemirsa. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Apapun yang terjadi tetap taat kita kepada Allah. Jangan sampai Ramadan ngaji jus-jusan, sekarang boro-boro nah. Tuh, boro-boro buka katanya. Bila ingin melihat ayat dalam Al-Quran, tenangkan dulu hatimu sebening kaca. Yes, salah. Jadi kalau kita ngaji kudu bening hati kita. Iya. Bila mata tertuju pada surat pilihan. Oh Al-Baqarah 154, 155 sampai 155 itu tentang cobaan. Ya kan? Caranya tak sama membaca ayat Quran. Iya. Jangan dulu. Ya salam gitu dong. Iya. Jangan dulu. Ya salam. Janganlah diganggu. Biarkan saja, biar ngaji dengan tenang. Iya, salam. Jadi yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sedih, ujian banyak, tetap sabar dengan cara jalanin ketaatan. Tetap kita dekat sama Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Orang kalau udah putus asa, pengennya maksiat. Udah capek Udah disuruh sabar, suruh ini. Sementara ini yang namanya biaya harus jalan, gak ada kerjaan, di PHK. Udah aku pengen jadi sesuatu yang diharamkan Allah. Na'udzubillahimin. Banyak tuh. Mulai dia mungkin mencuri. Kalau mencuri misalnya tetangga mencuri duit rakyat gimana? Iya. Serem kan? Na'udzubillahimin. Jadi sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga. Iya. Sabar dalam menerima musibah. Orang kalau udah biasa taat sama Allah, biasa meninggalkan maksiat, ada musibah mah kecil. Karena apa? Ada Allah yang maha besar. Masalahku kecil, semuanya kecil. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dalam hadis dari kitab Bukhari dinyatakan Allah yahfidul qisto wa yarfa'uhu. Allah yang akan nurunin timbangan rezeki, Allah yang akan naikin timbangan rezeki. Rezeki bisa berupa materi. Sehat juga rezeki Bu. Karena sekarang tuh sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Sakit itu lebih mahal. Iya. Yang paling mahal lagi sehat disakitin. Iya. Curcol, oh my god, ya kan. Bayangin lagi sehatnya disakitin, itu lebih mahal. Dalam ya. Maka kalau kita dikasih sehat sama Allah, bilang sama Allah, ya Allah, kalaupun dibilang salah satu sabar adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Anak milik Allah, kerjaan milik Allah, ya kan semua milik Allah. Maka kami semua akan kembali kepadamu ya Allah. Itu tanda orang sabar, ucapannya innalillah. Nah kemudian apa lagi? Ketika dinyatakan wabasyiri sobirin, orang sabar ucapnya innalillah. Orang sabar gak ngerjain maksiat. Orang sabar pasti tetap taat. Orang sabar ada musibah kecil.
maka orang seperti itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urutannya gitu tuh. Udah pasti dicoba, tapi sabar aja. Ucapin kalimat yang baik. Karena orang kalau udah gak sabar, kadang-kadang ucapannya itu sembarangan. Maaf banget, punten. Kita naik mobil nih. Ada yang nyalip kan. Biasalah mak-mak sen kiri belok kanan. Iya. Kan kita kesel ya pemirsa. Pasti ucapannya apalah gitu ya, nozulun zalik. Nah itu kita tetap astagfirullahaladzim, ya Allah tuh ibu. Ras terkuat di bumi lah itulah ya. Ya nggak Pak? Ya nggak Pak, nih Bapak tuh girang banget kata dia, tahu aja bulu, saya wanita. Ya yang salah kita tetap aja kita bener. Iya. Jangan Bapak coba salahin perempuan. Iya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi baik. mudah-mudahan kita diberikan rasa sabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah, amin. Terima kasih Bu. Yeay. Bu, gimana setuju ras terkuat di muka bumi ini? Pak, betul perempuan gak pernah salah Pak? Ampun. Ya salam, Masya Allah. Bu, silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Silakan yang nanya. Oke, silakan Ibu di tengah. Iya, boleh berdiri. Senyum-senyum aja Bu, ras terkuat. Lagi seneng nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, nama saya Nindita. Terkenalnya di sini nama artis Ibu Mahendra. Oh, Mahendra. Ibu Mahendra. Ngetop ya Bu ya. Tadi mengenai kesabaran ya Bu ya. Kalau menurut Allah itu seperti apa kesabaran? Kemudian karena yang saya selalu diajarkan orang tua tuh harus selalu bersyukur. Sedangkan ini harus bersabar. Jadi bagaimana sebaiknya itu Bu? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beda banget ya Bu. Bu, yang satu lembut banget. Yang ini sabar. Sabar. Silakan Ustazah, silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Bunda, siapa tadi ya? Mahendra. Bu Mahendra. Jadi gimana konsep syukur dan sabar di dalam pandangan Islam? Jadi syukur sama sabar emang tuh dua saudara. Iya. Kandung tuh dia tuh ya. Iya, bukan iya. sepupu bukan ya. Iya. Syukur itu berterima kasih atas apa yang Allah kasih. Biasanya tuh syukur itu kita bersyukur kalau dikasih yang enak-enak. Iya, benar. Tapi Iya. pada saat dikasih yang gak enak-enak langsung deh syukur itu hilang. Nah padahal ketika dikasih yang bagus-bagus bersyukur, dikasih mungkin ujian yang tadi disebut dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan ya kan, semuanya diambil oleh Allah, maka sabar. Apa sih sabar itu? Habsun nafas. Menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Pengen rasanya pengen mukul nih. Astagfirullahaladzim gak jadi. Makanya tadi kan meninggalkan maksiat kan gitu kan. Jadi sabar itu yang tadi saya ucapkan Bu. Menurut para ulama sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan sabar dalam menerima musibah. Nah dengan syukur apa nih? Apapun yang terjadi orang beriman itu. Mau dapat kebaikan dia bersyukur. Dapat dia namanya keburukan dia bersabar. Itulah orang beriman yang sesungguhnya. Jadi gak yang ngomel-ngomel. Kalaupun ngedumel pun memang Allah maklumi dalam surat An-Nisa 148. Allah tidak suka dengan perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang. Kecuali oleh orang yang dizolimi. Kalau kita dizolimin, kita ngomel mungkin iya. Kenapa? Karena kita tidak mau yang namanya orang itu zolim. Ngomel boleh dong. Protes boleh dong. Tapi pada batas-batas adab kesopanan. Jadi boleh protes tapi dengan sabar. Contoh, gimana sih nih Mas? Kalau emang Mas itu udah di PHK, cari dong Mas kerjaan yang lain. Jangan yang, gimana sih Mas? Cari dong kerjaan, gak boleh begitu. Ya gak Pak? Sama suami, ampun ini. Galak banget, antagonis kan. Cucok gitu. Jadi kira-kira begitu Ibu ya. Mudah-mudahan kita diberikan syukur dan sabar. Gimana tapi susah Bu, rasa bersyukur. Gampang, emang Allah yang bikin kita bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah tolongin aku untuk aku bisa bersabar dan bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku. Jadi syukur itu bukan dari kita, dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Waalaikumsalam. Ya kayak begitu Bunda, saya juga lagi belajar sabar. Sabar banget ini. Iya. Sabar banget. Kira-kira Kelihatan ya Bu ya. Sabar bener. Makasih banyak ya Zaza, makasih. Bu. Memang kalau ngomongin sabar selalu ada orang berpikir bahwa sabar ada batasnya. Padahal sabar itu bukan lemah, sabar itu kuat. Di dalam kitab Ta'rifat, saya Muhammad Al-Jurjani mengatakan sabar itu as-sabru itu ibarat batu yang kuat. Yang ditempa nggak pecah, dibanting tidak hancur. Nah, seberapa kita kuat menghadapi masalah itu yang namanya adalah sabar, bukan lemah. Dan pahalanya adalah surga. Makanya dikatakan ya jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim ya wa malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Terus kata malaikat apa? Ya dikata salamun alaikum bima sabartum. Orang-orang yang masuk dalam surga itu ya mereka adalah orang-orang soleh dari ayahnya, dari anaknya, istrinya dan mereka akan disambut oleh malaikat dari semua pintu dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Jadi pahalanya atau balasan dari kesabaran adalah surganya Allah. Insya Allah. Baik. Kita akan lanjut dan kita akan berbagi keberkahan buat semuanya dengan Luwak White Coffee dan Ustazah Lulung. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik bunda-bunda dan ayahanda, saatnya kita kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Nah buat jemaah nih yang hadir, mau dapat hadiah enggak? Mau dapat hadiah enggak? Nah kalau mau dapat hadiah coba jawab pertanyaan Umi ya. Nanti kalau udah jawab baru deh tuh bisa dapat hadiah. Jadi yang bisa jawab akan dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi dipotong pajak, oke? 1 juta, tepuk tangan dong. Lumayan beli cabai, bawang, tomat lumayan ya kan? Oke. Nah pertanyaannya adalah, nanti kalau yang bisa jawab langsung tunjuk tangan ya. Oke. Coba sebutkan 3 macam sabar yang tadi saya ungkapkan. 3 macam sabar. Silakan, tunjuk tangan dulu. Ya itu ibu itu silakan ibu. Maju ke depan. Kalau mundur ke belakang. Ya silakan, Masya Allah. Ya silakan ibu. Mohon izin. Ya siapa namanya? Kenalin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinian bu. Perkenalkan nama saya. Deket-deket mic-nya deket-deket. Perkenalkan nama saya Evi dari Majelis Taklim Ummahat Cinta Al-Quran atau disingkat UCA. UCA, Umat Cinta Al-Quran. Oke, baik. Tadi Umi udah bertanya ya, sebutkan 3 macam sabar, bisa nggak coba? Sabar yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima musibah yang juga datangnya dari Allah. Masya Allah, tepuk tangan semuanya ibu-ibu. Tapi aku tanya dulu sama jemaah, benar nggak tadi jawabannya? Benar. Nah berarti ibu udah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Jadi selamat ya. Makasih. Bentar, saya ambil dulu hadiahnya. Bentar ya. Anda mendapatkan 1 juta rupiah. Ya, selamat ya. Tapi jangan lupa potong pajak. Terus potong pajak, potong tahu buat saya juga ya. Nah, jadi jamaah masih semangat nggak? Semangat ya. Kalau gitu jangan kemana-mana. Kita masih berada di Cahaya Hati Indonesia.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah mengulas tentang sabar. Buat Anda yang baru bergabung, tadi guru-guru kami ya, guru-guru kita semua mengkaji Surah Al-Baqarah dari ayat 153 hingga 157 ya. Tidak hanya 56, dibonusin satu ayat 157. Memang bicaranya adalah tentang kesabaran pada saat mendapatkan ujian. Nah, setelah tadi kita menyimak dari guru-guru kita, sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid Baitur Rahman untuk bertanya. Silahkan angkat tangannya. Ya, mau nanya. Oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita dari Majelis Taklim Ummahat Cinta Al-Quran. Ya. Izin bertanya dong Ustadz dan Ustazah. Silahkan Ibu. Ya, untuk masalah kesabaran tuh seringkali kita selalu hadapin ya Ustadz gitu. Tapi kan kesabaran itu ada batasnya. Oh iya, benar. Sangat ya. Iya. Bagaimana gitu langkah-langkah atau kadang kalau kita lagi out of control, mungkin kita juga lagi kehabisan kesabaran gitu. Apa boleh kita marah atau emosi gitu? Iya, Mohon. Iya. Ya, mohon arahannya gitu. Iya. Kayaknya dalam ya kayaknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebentar, Ibu namanya Ibu siapa? Renita. Bu Renita dari tadi nggak bisa diem jalan. Kayaknya dia guru senam deh. Bu Renita. Nih soalnya bukan apa-apa nggak bisa diem karena emosinya dari dalam gitu ya. Suruh sabar, tapi kalau mau marah gimana? Ya kan gitu. Kalau sampai kelepasan marah, itu gimana caranya? Ngomong kan gampang, mempraktekannya susah. Untuk pertama Abi dulu kali ya. Abi silakan Abi. Fadhal Abi. Sabar Bu Renita. Insya Allah semoga Bunda diberi kesabaran. Ya, angkat tangan semua. Allahumma urzuqni as-sabra ya rabbal alamin. Nah, jadi itu doa, ya Allah beri aku kesabaran ya Allah dalam hidup. Ya. Jadi sabar itu harus kita paham. Ada 3. Pertama, sabar mentaati Allah. Kedua, sabar jauhi maksiat. Ketiga, sabar jalanin musibah. Semakin seorang taat, semakin banyak ujian. Maka dia harus sabar, diuji oleh Allah. Nah, kadang banyak orang sabar taat, sabar ujian, tapi pas maksiat nggak sabar. Ya. Akhirnya pas ada godaan, jatuh dalam godaan, jatuh dalam dosa. Nah, makanya 3-tiganya harus diambil secara utuh. Ya, Pak. Ingat, yang dilihat harus istri Bapak sendiri. Setuju? Jangan lihat istri orang lain. Setuju? Setuju. Nah, ini dia godaannya laki-laki adalah yang ketiga ini. Dia adalah masalah maksiat, gitu ya. Jadi sabar menjauhi maksiat. Pak Ustadz, suamiku rajin tahajud, suamiku rajin baca Quran, tapi pas digoda oleh perempuan lain, dia tergoda Pak Ustadz. Nah, ini dia. Makanya harus sabar. Nah, supaya sabar 3-tiganya ini ada 3 caranya. Pertama, cari teman yang soleh dan soleha. Kalau ibu-ibu temannya soleha. Kalau bapak temannya soleh.
Yang kedua, selalu pastikan kita berada di lingkungan yang baik. Nah, kalau kita di rumah mungkin kita dikit-dikit marah, dikit-dikit ya emosi. Kalau lagi ngaji begini, tenang kan? Makanya cari lingkungan yang baik. Yang ketiga adalah baca selalu kisah-kisah orang soleh terdahulu, orang-orang sabar. Kisah Nabi Ayub yang begitu sabar, Masya Allah luar biasa. Kisah Rasulullah diuji belum lahir, bapaknya diambil. Baru umur 6 tahun, ibunya diambil. Baru besar sedikit, kakeknya diambil. Lalu bersama pamannya diambil. Bersama istrinya diambil. Ujian gak pernah berhenti, tapi gak pernah mengeluh. Rumah Nabi hanya 4 meter persegi. Bu, berapa rumah ibu, berapa meter? Rumah ibu? Rumah ibu. Hah? Lebih luas siapa? Lebih luas rumah siapa? Rumah ibu atau rumah Nabi? Rumah saya. Rumah ibu. Masih mengeluh? Enggak. Nabi aja tidur di atas tikar. Ada bekas tikar di pipinya. Bangun tidur nggak ngeluh itu. Nah jadi itu benar Bunda. Bunda Rita. Halo? Ya. Bunda? Ya. Benar sabar ada batasnya. Nabi ngasih cara. U'fu man dzalamaka, maafkan orang yang mendolimi kamu. Silman koto'akah, tetap sambung silaturahim orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Itu caranya. Jadi jangan sampai menyimpan dendam, sakit hati. Karena itu penyakit yang akan merusak diri kita sendiri. Baik, ya baik. Masya Allah. Bu, jadi selain 3 tadi ada yang nyeletuk 1, Abi. Nggak cuma 3, Abi. Kalau dari keterangan Abi nambah 1 lagi. Sabar menghadapi suami. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Bu Reni ya. Tadi sudah dikatakan bahwa maafkan kesalahan orang lain sama tadi apa? Sambung silaturahim ya. Silaturahim itu juga mencoba untuk ridho atas ketentuan yang Allah telah berikan kepada kita. Baik, siapa yang mau bertanya lagi angkat tangannya silakan Ibu. Mana? Iya, Bapak-bapak silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agus Prawira dari Masjid Baitur Rahman. Saya sebetulnya menanyakan sesuatu yang terkadang membuat saya ini agak sedikit jengkel. Iya Pak. Jadi kalau ada apa-apa sebentar-bentar Pak Agus, sebentar-bentar Pak Agus gitu. Oh jadi andalan gitu Pak ya? Iya Bu, jadi aduh. Curhat sebanyak curhatnya. Jadi yang saya mau tanyakan nih Pak Ustadz, bagaimana sih kira-kira kita untuk melatih diri untuk menerima keadaan seperti itu Pak Ustadz? Agar bisa memaintain semuanya dengan baik jalannya, terutama untuk saya sendiri. Begitu aja Ustadz, saya rasa sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus sebentar Pak Agus. Kenapa kok semuanya sebentar Pak Agus? Kenapa Pak? Gimana? Kenapa kok semuanya sebentar-sebentar Pak Agus? Emang Pak Agus RT, RW atau apa? Saya kebetulan di humas, bidang humas, terus seperti di sini juga sebagai wakil masjid. Jadi hal-hal yang kecil juga Pak Agus. Karena kenapa? Prinsip saya mungkin barangkali bagaimana caranya mencari pahala 2,5%. Jadi kalau disuruh oke. Gitu. Masya Allah. Mantap. Silakan. Terima kasih Pak. Jadi bagaimana kita bersikap sabar dengan hal demikian gitu Pak Agus ya. Ya gimana nggak pada selalu minta tolong sama Pak Agus. Namanya aja Agus, anak gusuran. Berarti kan tajir ya kan. Ya mohon maaf Pak Agus. Ya. Jadi kalau kita mau menghadapi keadaan seperti itu memang ada apa namanya sih prosesnya. Saya juga sedang belajar nih Pak Agus serta bunda-bunda semua ya. Pemirsa yang ada di rumah, cahaya hati Indonesia. Jadi kalau kita seorang beriman di dalam hadis dari Abu Hurairah, al-mu'minul qawi ahabu ilal mu'mini do'if. Al-mu'minul qawi ahabu ilallah. Orang beriman yang kuat mentalnya, kuat kemauannya, kuat dalam menghadapi apapun, ahabu ilallah, lebih Allah sukai minal mu'mini do'if daripada orang beriman yang lemah, mencele-mencele. Jadi mudah-mudahan Pak Agus adalah salah satu contoh ya di pengajian kita di masjid kita sebagai orang beriman yang kuat. Kalau nggak kuat nggak mungkin jamaahnya banyak, ya kan?
Walaupun fikuli khairin, walaupun dari kedua orang beriman tadi itu banyak kebaikannya. Nah kemudian prosesnya gimana biar kita bisa menghadapi keadaan? Satu, ihris ala mayan fauka. Kita berusaha aja dulu. Berusahanya apa? Kita udah usaha, tadi udah dinyatakan dari awal sama guru kita semua. Ayo kita belajar sabar, ayo kita belajar terima keadaan. Apapun yang terjadi kita udah gak bisa. Yang namanya gimana-gimana. Karena kalau udah Allah kasih sesuatu cobaan, ya kita tinggal menghadapi. Kalau Allah kasih suatu kenikmatan, kita tinggal bersyukur. Pokoknya ihris dulu, berusaha aja dulu. Ketika kita usaha, wastain billah. Dalam usaha tadi kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku juga gak bisa tanpa bantuan semuanya, ya kan? Dan tanpa bantuan Allah aku juga bukan siapa-siapa. Udah berusaha minta tolong sama Allah. Wala ta'jazana, jangan bersikap lemah. Alhamdulillah Pak Agus menjadi suatu andalan gitu lah ya. Bukan ngandel dikali karena kan mungkin memang Pak Agus bisa gitu atau ada yang bisa di sini. Nah dinyatakan jangan bersikap lemah. Tah tiba-tiba iza asobaka syai'un, jika kamu ditimpa sesuatu yang kamu tidak suka. Mungkin dalam pergaulan, mungkin dalam kehidupan udah berusaha jadi pegawai yang baik, berusaha jadi istri yang baik. Kalau udah berusaha, udah minta tolong sama Allah, ternyata malah dikasih ujian juga, dikasih cobaan. Fala takul ani fa'altu kaza karena kaza wa kaza. Jangan ngomong coba kalau begini, coba kalau begitu. Coba kalau aku gak nikah sama dia. Aku sebel sama dia tuh. Sebel-sebel anaknya 7. Nah, bingung tuh. Aku sebel sama dia, jadi istri aku gitu kan. Jadi suami aku sebel. Tapi anaknya banyak. Jangan mengatakan lau ani fa'altu kaza karena kaza wa kaza. Jangan ngomong coba kalau gini, coba kalau gitu. Walakin kul haza qadarullah. Yang penting bapak kita semua udah pada berusaha jadi ibu yang baik, jadi suami yang baik, jadi anak yang baik, jadi teman yang baik, jadi manusia hamba Allah yang baik. Udah berusaha. Ketika ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, katakanlah haza qadarullah. Jadi udah usaha baru qadarullah. Wa masya'a fa'ala, dan semua adalah kehendak Allah. Karena berkata, coba kalau gini, coba kalau gitu, coba bukan aku jadi andalan, coba kalau gini. Maka akan tuftahu, dibukalah amalus syaiton, perbuatan setan. Jadi pertama saya kasih semangat buat Pak Agus, alhamdulillah khairun nasi anfa'un linnas. Pak Agus dan semuanya insya Allah di sini sebagai orang-orang yang memberikan manfaat buat semuanya. Amin. Tepuk tangan dong buat Pak Agus ya. Amin ya Allah. Jadi mudah-mudahan ya seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, sabar emang harus berjalan terus gitu ya Pak Kiai. Ya, kita nggak bisa yang ya udahlah gitu. Mudah-mudahan saya juga sedang belajar sabar jadi seorang ibu, sedang belajar sabar menjadi seorang istri, bahkan sedang belajar sabar sedang menjadi seorang ipar. Ipar adalah maut. Iya. Kita ini kalau nggak banyak yang ngundang, kerepotan juga ya. Jadi beruntung Pak Agus banyak yang manggil. Alhamdulillah. Iya. Kita tuh kesepian ya. Kita kesepian. Nggak ada yang ngundang ceramah, nggak ada yang manggil ceramah, kesepian. Iya benar. Beruntung Pak Agus banyak yang manggil. Masya Allah. Jadi ladang amal ya Pak Agus ya. Makasih banyak loh Pak Agus. Bu kita doain Pak Agus keluarganya berkah semuanya. Amin. Ya kebaikan buat semua yang hadir di sini. Baik silakan yang mau bertanya angkat tangannya lagi. Siapa? Iya oke Ibu. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Bismillah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melini Zulkifli, biasa dipanggilnya Ibu Mei. Ibu Mei, silakan Ibu Mei. Saya dari Majelis Taklim Ummahat Cinta Al-Quran, Masjid Baitur Rahmat, Komplek Perdagangan Ciledug Raya. Ya, insyaallah. Saya ingin tanya Pak, saya sendiri kayaknya jadi sebel, benar-benar sebel Pak. Itu PHK begitu banyak, ngelihatnya sedih sekali. Kalau dengar cerita juga sedih sekali. Tapi korupsi juga banyak Pak. Iya. Bukankah itu dalam korupsi itu ada bagian saya Pak? Iya. Jadi sebel deh Pak. Maksudnya bagian tuh ada pajaknya Ibu yang Ibu bayar. Iya betul, saya kan bayar pajak apa. Dikorupsiin, mending kalau korupsi kayak nggak zaman saya dulu masih jutaan, miliaran, sekarang triliun Pak. Aduh bingung juga tuh Pak, bagaimana ya Pak? Iya. Mohon pencerahannya Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya korupsi nggak ada mendingan ya Bu ya. Yang namanya korupsi mau zaman dulu zaman sekarang tetap aja korupsi. Namanya koruptor apalagi sekarang eranya terbuka. Sekarang terbuka, media bisa lihat dan ada lembaganya yang bisa mengusut. Nah artinya
Gimana kita menyikapi ini Abi? Gimana? Karena Ibu ini ungkapan rakyat loh, arti gini, bukannya kita ngomong, tapi kita mau ngasih tahu bahwa pada saat PHK sedang banyak, tapi pejabat ternyata masih banyak yang nggak punya moral, begitu kan ya, gitu ya. Gimana Abi menyikapinya? Boleh nggak kita marah dengan keadaan seperti ini? Sedih lah. Apa harus sabar kita? Kayaknya pertemuan kita ini banyak yang sebel, banyak yang marah, gitu ya. Banyak yang sakit hati. Itu dia Abi. Wah, jadi kita nanti buka bengkel sakit hati. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Silakan Abi. Masya Allah Bunda. Jadi ya pertama ya kami semua yang hadir hari ini berpesan kepada pemerintah. Ayo jaga amanah rakyat. Kasihani rakyat ini. Mereka sangat sayang kepada negeri ini. Mereka sangat mencintai negeri ini. Mereka bersujud di atas tanah air ini. Mereka setiap malam berdoa, mendoakan agar negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo wahai para pemimpin, para menteri, jangan sampai mengundang murkanya Allah deh. Ini alam ini ada yang punya tahu. Ini jangan coba-coba melawan Allah. Sudahlah, apa kata Allah haram, jauhi, apa kata Allah kerjakan ya kerjakan. Gitu aja. Kalau itu haram ya jangan diambil. Karena pasti setiap yang haram itu kezaliman. Dan setiap kezaliman itu kerusakan. Dan Allah tidak suka kerusakan. Ini suara hati dari salah seorang ibu dari peserta hari ini. Dan ini curhatan hati dan ini jutaan dari rakyat negeri ini juga ingin curhat yang sama. Nah ini sudah terwakili dengan ini. Ayo bapak-bapak, para pemimpin, para pejabat, ayolah jangan sampai ya sedikit harta haram. Ingat, sedikit harta haram itu adalah bahan bakar neraka. Demi Allah, Allah tidak akan menerima salat Anda, tidak akan menerima doa Anda, tidak akan menerima seluruh hidup Anda jika Anda ternyata penuh dengan harta haram. Hati-hati, ingat setiap kezaliman akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada ibu ya, jangan sampai sebel berlebihan Bu, nanti ibu sakit ya, masuk rumah sakit, janganlah biasa. Doa aja yang banyak ya, doa aja yang banyak ya. Ya, dan bersungguh-sungguh insyaallah ibu ajarin anaknya, mungkin siapkan generasi baru dari anak-anak ibu, cucu ibu. Nah, jangan korupsi. Sudah cukup kamu menderita dari korupsi yang ada. Cukup kamu nanti jadi pemimpin, jadi presiden, jadi menteri. Awas, kamu jangan sampai melakukan yang sama, dosa yang sama. Ya, itu ya tugas kita didik anak kita supaya mereka menjadi generasi terbaik untuk negeri ini. Amin. Sebenarnya yang jadi masalah Bu bukan cuman artinya pejabat kita ngelihat bahwa negara ini sudah ada keinginan untuk mengungkap kasus korupsi. Yang jadi masalah di lembaga peradilannya juga masalah. Sudah ditangkap. Ya, korupsinya gede, vonisnya cuma 2 tahun. Percobaan 1,5 tahun, baru 3 bulan udah bebas. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ya mudah-mudahan insya Allah kita menuju kebaikan ya. Ya kita terus bilang nggak ada kekuatan yang lebih kuat selain doa kita kepada Allah. Nggak ada yang nggak mungkin ya Bu ya. Bu. Ya. Saya melihat wajah optimis apa pesimis ini? Optimis, yakin insya Allah kita sebagaimana prasangka. Allah akan lihat bagaimana prasangka kita baik, insya Allah akan baik buat kita semua. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu bapak-bapak, jamaah masjid
Baitur Rahman dan juga seluruh pemirsa iNews TV dimanapun saja berada. Kita masuki sesi tanya jawab yang kedua dengan tema kita adalah tentang kesabaran dalam menghadapi ujian ya. Tadi awal kita buka dengan PHK. Ternyata masalah hidup kita nggak cuman sekedar menghadapi PHK yang datangnya mendadak. Tapi banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan. Bukan hanya penderitaan, bahkan kenikmatan itu bisa jadi ujian buat kita semua. Jabatan bisa jadi ujian. Apakah dengan jabatan kita bisa jadi amanah? Dengan kekuasaan kita bisa amanah. Apakah dengan harta yang kita miliki kita bisa memberikannya, menjadikan harta itu bermanfaat buat orang banyak. Atau hanya untuk pemuas nafsu saja. Yuk kita lanjut lagi, mumpung ada guru-guru kita, ada Abi Amir dan juga Ustazah Lulung yang mau bertanya, angkat tangannya. Silakan. Iya, oke silakan ibu-ibu dulu. Kita awali, silakan ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi, sebagai manusia biasa, apakah Pak Ustadz pernah mengalami hal yang menyakitkan? Nanti salah satunya dengan berpasrah atau mungkin bisa mendekatkan yang lebih menerima kondisi yang lebih menyakitkan. Itu saja Pak Ustadz, mohon pencerahannya, terima kasih. Oh iya, ini nanyanya ke Abi ya. Abi sebagai seorang ulama gitu pernah nggak menghadapi ujian ya? Apakah bisa belajar, sabar juga menghadapi ujian? Nah caranya gimana? Apakah bisa pasrah atau ridho dengan ketentuan Allah? Karena nggak gampang gitu Abi. Benar. Mau belajar nih dari pengalamannya Abi, apa yang Abi lakukan? Silakan Abi. Waktu masih kecil, masih SD, Abi sering dibully oleh teman-teman. Sampai sekarang pengaruh dari bulan itu masih terasa. Jadi seringkali Abi merasa minder di depan orang lain. Tidak percaya diri karena terlalu keras waktu itu dibully. Tapi Abi selalu berdoa, ya Allah beri aku jalan keluar. Alhamdulillah Allah buka pintu jalan keluar dan sekarang orang yang pernah membuli Abi itu dia hidupnya ya seperti itulah. Dia tidak punya, tidak nampak masa depannya, tidak nampak manfaatnya. Nah artinya kalau sedang sebuah ujian menimpa, yakinlah bahwa setelah itu akan datang jalan keluar. Malam, semakin gelap malam, itu berarti tanda akan dekat fajar. Karenanya jangan sekali-kali putus asa. Kata Allah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Hanya mereka yang kafir yang putus asa. Jadi teruskan. Untungnya Nabi tidak menyerah di kota Mekah. Begitu di kota Mekah diblok, diboikot, diusir. Nabi hijrah ke Madinah. Dari Madinah Islam memancar sampai ke kita sekarang. Jadi hidup harus terus berjalan dan tidak boleh menyerah. Yang kedua, Abi waktu di pesantren kemampuan untuk makan tidak ada karena ayah ibu nggak mampu untuk membiayai. Abi Amir cari teman yang mampu, yang kaya. Abi Amir bilang, aku akan jadi tukang masak kamu dan aku akan mencuci pakaian kamu. Jadi Abi Amir setiap ada waktu masak, Abi Amir yang masak nanti makan sama-sama. Sekian tahun Abi Amir hidup di pondok tapi tidak pernah menyerah. Alhamdulillah tamat pesantren bisa melanjutkan ke Pakistan. Pas mau ke Pakistan, Abi Amir gak punya uang 1 rupiah pun dari ayah ibu. Abi Amir cari teman siapa yang mampu, lalu kemudian yuk kuliah ke luar negeri. Aku proses, aku akan urus paspor kamu, akan aku urus ini. Tapi bantu aku, ingin berhutang kepada kamu, nanti aku ganti kalau aku sudah punya penghasilan. Maka kita berangkat kuliah sama-sama ke luar negeri. Di luar negeri penderitaan luar biasa. Cari kerja sulit. Akhirnya Abi Amir masuk ke sebuah kantor namanya Rabithah Alam Islami. Abi Amir tanya, boleh Pak jadi tukang sapu di sini?
kamu siapa? Aku baru datang dan aku lagi menunggu untuk diterima sebagai mahasiswa di International Islamic University. Akhirnya Abi diterima sebagai tukang sapu, kemudian di situ sampai akhirnya ikut ujian, diterima, dan setelah diterima jadi mahasiswa, Abi Amir ngurus bisa dapat beasiswa. Terus akhirnya sampai S1 selesai, gak bisa pulang, lanjut S2. S2 selesai, gak bisa pulang, lanjut S3. S3 selesai, gak bisa pulang, jadi dosen. Begitu jadi dosen, dapat penghasilan, baru bisa pulang. Itulah jalan hidup yang Abi Amir alami. Yang penting jangan mengeluh. Yang kedua, positif. Kata Allah, ana indodoni abdi bi. Aku tergantung prasangka sang hamba. Kalau kita positif, Allah akan positif. Kalau kita negatif, Allah akan juga negatif kepada kita. Halo? Ya. Siap? Siap. Coba jempol. Ya, be positive. Be positive. Be positive. Be positive. Be positive. Be positive. Yes. Yes, Masya Allah. Bu, udah terjawab ya Bu? Prasangka baik sama Allah dan tidak pernah menyerah. Ada satu kata kuncinya tadi, malam kalau udah semakin gelap berarti sebentar lagi akan terbitnya fajar. Yakin bahwa setiap ada kesulitan pasti hadir bersama dengan kemudahan. Jangan menyerah. Langsung nyanyi, jangan menyerah. Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Bapak-bapaknya, ibu-ibu silakan angkat tangan. Bapak ya, oke silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banindro, jamaah dari Masjid Baitur Rahman Ciledug. Pertanyaan untuk Ustazah maupun Ustadz ya. Jadi begini, selama ini kan kita terbiasa dengan melihat media massa ya, media sosial gitu. Kita lihat orang kok hidupnya enak banget, lancar-lancar saja. Sholat juga enggak, ini juga enggak, tapi hidupnya lancar-lancar aja. Tapi begitu kita kok sandungannya banyak banget. Nah, mau sini mentok, mau sini mentok. Nah, pertanyaannya, boleh enggak sih kita ngiri sama orang-orang yang kayak gitu? Nah, gitu. Ini sebenarnya pertanyaan titipan sih, titipan semuanya sih. Nah, cuman pada malu ya. Demikian, mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa namanya Pak tadi? Saya Banindro. Pak? Banindro. Banindro, oke. Baik, silakan Ustazah Lulung. Aneh. Iya. Pertanyaannya cocok buat saya. Iya. Karena saya juga suka ngiri ngeliat kayak gitu. Jadi pemirsa, Cahaya Hati Indonesia. Mohon izin Pak Kiai, juga Kak David dan semuanya. Jadi kalau kita ngomongin ngeliat sosial media, dia bisa jalan-jalan kemana aja sambil pamer deh. Masya Allah tabarakallah, aku sampai juga ke sini. Udah mati, bilang aja pamer gitu ya. Nah itu kesel tuh Pak ya. Ya itu manusiawi sih Pak, rasa kesel tuh. Rasa kesel pasti ada pada makhluk. Itu mah rasa cinta ya. Cari bel gak bisa dipancing. Nyamber mulu. Kalau kita ke surat Al-Kahfi, kul inama ana bashar. Katakanlah aku adalah manusia biasa seperti kalian, dalam artian biologisnya bisa sedih, bisa marah, bisa lapar, bisa kesal, bisa empet. Tapi kalau Rasulullah mah manusia luar biasa, kita mah manusia biasa, beliau manusia luar biasa, yuha ilayya, diberikan wahyu oleh Allah. Kalau ngomongin secara biologis ya Pak, sakit hati, sebel, marah boleh-boleh aja. Namanya juga manusia biasa, kalau gak ada rasa sakit hati berarti kita gak peka. Kalau nggak ada rasa sedih berarti nggak peka. Nanti kalau kita ngeliat Palestina tertindas kita diam aja berarti nggak peka dong. Maka kita juga kita sedih. Tapi iri yang seperti itu boleh nggak sih? Sebenarnya memang ada 4 macam iri ya. Yang pertama iri dengki itu kita kesel hasad sama orang kalau punya kenikmatan. Gimana kalau kenikmatan dia nggak dapat buat kita aja. Nah itu yang nggak boleh. Ini punya kenikmatan nih, enak ya Kak David Halik ya setiap hari di TV, gue enggak. Gimana caranya biar dia kagak, aku aja. Nah itu gak boleh. Atau yang kedua, dia punya kenikmatan gak sampai sih buat kita. Tapi gimana caranya biar tuh orang tuh gak dapat nikmat. Misalnya ada orang rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Gimana caranya ya kita goda biar dia bercerai. Walaupun kita enggak, nauzubillahimin. Atau yang ketiga, biarkan dia tetap seperti itu susah dan miskin. Kita gak usah ajak-ajak dia untuk berusaha, gak usah kasih tahu biar dia tetap susah gitu. Atau yang keempat, ya udahlah, pokoknya asal dia senang kita sebel, asal dia susah kita gembira. Kayak dalam surat Ali Imran,
Intam saskum hasanatun tak suhum. Jika kalian mendapatkan suatu kebahagiaan, mereka sakit hati, kesel. Wa in tusibukum bisayatin, jika kamu ditimpa dengan suatu keburukan, ya frohu biha, girang. Nah ini nauzubillahi min zalik. Nah tapi kalau ngiri yang kelima boleh, namanya giptoh. Apa giptoh? Saya ngeliat kiai, masya Allah, hafal sekian juz, ya ibadahnya selalu lebih unggul dari saya ngiri, boleh. Saya ngeliat ustazah yang di atas saya ilmunya, kesabarannya, saya ngiri, boleh tuh giptoh. Saya ngeliat kakak David Halik tajir melintir, kalau udah bersodako nggak tanggung-tanggung, saya ngiri. Itu boleh. Jadi kalau untuk ke apa namanya Kak David, ke positifan gitu ya. Iya, iya. Kita boleh untuk hal yang baik gitu. Ya. Boleh, asalkan jangan menghilangkan kenikmatan orang lain. Baik. Jadi siap, semangat Pak, optimis. Jadi nggak usah yang namanya kita pesimis. Kalaupun mereka tuh nggak taat tapi kok enak hidupnya, emang udah janji Allah begitu. Iya. Innal kafir iza amila amalan hasanatan tumatan fi dunya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang jauh sama Allah, orang kufur, kalau berbuat kebaikan langsung balasannya cash di dunia. Iya. Wa innamal mu'min, adapun orang beriman ketika dia berbuat baik, ya dahiro hasanati fil akhirah. Allah simpan separuh di akhirat. Allah kasih kita rezeki di dunia karena ketaatan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi gak usah ngiri. Rezeki udah diatur. Wah, saya iri sama Pak Kiai hafal 30 juz. Saya akan hafal 40 juz. Enggak boleh. Enggak ada. Itu kelebihan. Bisa aja. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya Bapak, silakan Bapak. Bapak-bapaknya gagah-gagah ya kayak Abang None Jakarta. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ustadz Abi Amir dan Ustazah Lulum, Ibu Lulum dan Pak David. Ya, Pak. Setelah mendengar tadi beberapa pertanyaan menggambarkan bahwa kondisi tidak baik-baik saja gitu ya. Iya. Jadi yang muda, yang baru lulus, mencari pekerjaan susah Pak. Kemarin di Bekasi yang dibutuhin 200, yang datang 25.000. Iya. Yang dibutuhin 20, yang datang 2.500. Iya. Itu yang mau cari kerja. Belum lagi, tadi cerita juga ada PHK. Satu perusahaan di Jawa Tengah ada 13.000, susah. Iya. Jadi kira-kira dalam menghadapi kondisi seperti ini, bagaimana kita masih bisa membangun harapan atau asa, memiliki harapan untuk masih tadi mendapatkan sinar yang akan muncul di fajar, waktu fajar. Kira-kira begitu Pak Ustadz dan Ibu Ustazah, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Mohon maaf, waalaikumsalam. Bapak nama Bapak Nama siapa? saya Joni dari Jamaah. Oh Pak Joni. Ya baik, terima kasih banyak Pak Joni. Ya silakan Abi bisa dijawab. Hidup adalah mindset. Kalau mindset seseorang, dia sedih, maka akan sedih. Kalau mindset seseorang, dia bahagia, maka dia bahagia. Tuh lihat Umi Lulung, gak pernah sedih, senyum selalu. Masya Allah. Walaupun sulit ya, tapi pasti tetap senang. Suami Umi Lulung bahagia banget. Alhamdulillah. Gak pernah marah-marah ya. Gak kurus-kurus. Gak pernah ngomel meh. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Saya istri paling sabar Pak Ya, Kiai. Umi Lulung gak pernah ngomel ketika suaminya gak ada di rumah. Perhatikan. Jadi hidup itu mindset. Kalau mindset positif akan positif. Kalau mindset negatif akan negatif. Nah, ajari setiap anggota rumah tangga punya mindset sebagai pengusaha yang akan membuka lapangan kerja. Bukan mindsetnya pegawai. Kalau mindsetnya pegawai, nanti dia akan terus mencari lapangan kerja. Tapi kalau mindsetnya pedagang, mindsetnya pengusaha, maka dia akan berpikir, aku akan buka lapangan kerja. Kalau setiap rumah selalu ditanamkan, ayo jadi pengusaha nak, ayo berdagang nak, ajari mereka berdagang. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan Nabi sejak kecil dengan semua proses. Jadi proses jadi pegawai. Pernah Nabi jadi pengembala kambing dengan dibayar upah di kota Mekah. Pernah. Nah juga di saat yang sama Nabi dibimbing oleh pamannya Abu Thalib sebagai pedagang. Dia dibawa ke Syam melihat langsung para pedagang.
Karenanya Nabi begitu jadi pedagang, Nabi sukses. Membawa dagangan Ibunda Khadijah ke Syam, untung. Begitu pulang ke Mekah, membawa dagangan dari Syam, untung lagi. Karenanya Ibunda Khadijah langsung melamar Nabi. Masya Allah, untung 2 kali. Dapat untung dagangan, dapat bosnya lagi. Itu Nabi. Masya Allah, itulah mindset pedagang. Semoga Allah berkahi. Baik, terima kasih banyak Abi. Ini bicara mengenai keadaan saat ini kan akhirnya jadi kemana-mana ya Bu ya. Berpikir kenapa kok banyak dunia industri yang tutup ya. Pabrik tutup ya, ini semua pasti dampak dari kebijakan dunia saat ini Pak ya. Banyak barang impor masuk ya Bu, murah-murah lagi, betul apa betul Bu? Yang belanja siapa yang belanja lewat e-commerce siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu, tadi saya dengar lagi ngomong aja udah masuk itu tadi ringtone-nya, ada belanjaan yang check out ya. Ibu-ibu mah rajin ngumpulin keranjang, check outnya mah nggak tahu kapan ya. Tapi karena banyak barang impor masuk, akhirnya banyak pabrik di sini yang tutup. Kenapa? Yaitu tadi harus dijaga keseimbangannya. Mudah-mudahan pemerintah ke depan bisa jaga keseimbangan sehingga pabrik di sini juga bisa berkembang ya Bu ya. Ya kalau pabriknya ada berarti karyawannya ada. Tapi kalau barang-barang ibu beli barang impor semua Bu. Beda selisih 5.000 langsung beli yang murah. Begitu apa begitu? Ya akhirnya banyak yang nganggur ya. Tapi balik lagi yakin insya Allah kata Abi tadi insya Allah kalau kita yakin ya pemerintah juga berusaha memperbaiki. Insya Allah bangsa kita akan maju ke depannya. Ya Bu ya amin. Ya kamu ini lemes banget ini gimana? Aminnya ya gitu dah. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya pantun dijawab ya. Bu, lemes banget. Saya mau pantun, dijawab. Ya. Oh, lama-lama ditimpuk sendal ini saya. Ke Kampung Melayu lewat Kali Pasir. Kita ngaji yuk, hayo sama Kiai Munawir ngaji. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau melahirkan lagi. Terus dong. Nggak habis-habis. Lah kan banyak. Ada yang 5, ada yang 10. Iya bener. Iya, jadi ngelahirin, ngandung lagi. Ngelahirin lagi, ngandung lagi. Iya. Baru juga berapa bulan. Nah, itu namanya sundulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang Tangerang ya? Celeduk ya? Celeduk ya? Ya. Insya Allah hidupnya makmur. Amin. Gak cepet makan bubur. Amin. Gak cepet masuk kubur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu bersyukur. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga masjid jamaah
Baitur Rahman. Insya Allah calon penghuni surganya Allah. Amin. Insya Allah barang-barang mendapat syafaatul uzmah nanti. Amin. Ya Robbal Alamin. Tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar binasa. Profesor Dr. David Alik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare? Alhamdulillah ape. Anak wong Jawa apa ora? Anak. Oke wong Jawa. Sunda. Aya. Loba anu gelis. Ada orang Betawi? Ada. Nah, coba. Lah buset dah. Bujuk dah. Kiai, ya. Ini banyak banget. Ini dulunya kompleks, ini kompleknya Kementerian Perdagangan nih Kiai. Sampai sekarang masih ini banyak orang-orang dari kementerian dulunya nih. Kalau berdagang kan biasanya bisa mulia sebab karena dagang. Nah, ini fasilitas negara lewat kementeriannya untuk bisa mengatur perdagangan di Indonesia. Keren itu lihat tuh luar biasa tuh Masya Allah. Ini mukanya calon surga semua ya. Iya amin ya Allah. Karena mukanya terang. Oh. Iya. Tapi kelihatan sih ini calon-calon ahli sorga semua memang. Amin. Pasti kalau ditanya kita doain semoga bisa cepat masuk sorga. Amin. Ibu duluan saya belakangan. Saya nggak mau dibalik. Ya udah kalau gitu saya belakangan ibu duluan sama. Kita mau bareng-bareng ngaji ya. Ngaji ya. Ngaji. Mudah-mudahan ini saya nggak ngajarin Bu, cuma ngaji bareng Mbak. Bareng. Surahnya apa Kiai? Surah Ad-Duha ayatnya number 1. Understand? Yes. Udah, iten aja deh biar. Ya silakan Kiai. Ya. Mama, 1, 2, 3. Cakep bener ya, coba bapaknya suaranya kompak apa enggak? Apa. Luar biasa walaupun berapa gelintir doang ya. Allah, semangatnya luar biasa. Ya. Ini namanya semangat 45. Alhamdulillah. Oke, sekarang masuk ke dalam surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى الآخر الآية صدق الله العظيم. Ilal akhiril ayahnya nggak ikut-ikutan. Subhanallah. Bo. Udah paham? Belum, udah paham aja. Udah paham Pak? Belum. Mungkin udah paham, udahan kalau udah paham. Ya Allah. Pertama sebelum kita bareng-barang menjelaskan, coba saya mau suruh baca ibu itu tuh dulu. Yang mana? Ya ilah. Yang ini antara dua dah, ya Allah. Ini apa ini? Kau pilih yang mana terserah dah, ya Allah. Ini dah ibu, silakan. Iya. 1, 2, 3. Baca yang mana? Ini. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sadaqallahul azim. Halus temen ya. Ya Allah. Bu, namanya siapa Bu? Widya. Oh Widya. Asli dari mana Bu? Bapak saya Tegal, almarhum sih. Lu Tegal? Lu mau dewak ya. Tegal, Masya Allah Bu. Kalau bacanya cakep begini, kalau belum mati jangan dikubur ya.
Iya. Ya Allah. Alhamdulillah. Mbak Widya luar biasa. Alhamdulillah. Ini Atuk yang begini. Ntar semuanya lebih pintar semua. Pada pintar tes lagi yang lain dulu. Yang mana? Yang lain dulu bapak-bapaknya dulu. Bapak-bapak. Nanti Ya, habis diajarin baru. Iya, coba. Ayo Pak, sini Pak. Nah, coba maaf ya Bu ya. Assalamualaikum Pak. Nah, ini Bapak. Terima kasih. Belum ya? Terima kasih. Ayo Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wadduha. Allah. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pak, namanya siapa Pak? Banindro Pak. Oh. Bani Ikrom. Panindro. Indro. Ya gitu aja lah biar gampang. Iya aja deh biar gampang. Banindro. Iya Bang Indro. Yang temannya siapa? Yang mana? Bang Indro siapa namanya? Dono Kasino Indro. Ya Allah. Bang Indro luar biasa ya Allah. Ini kayak imam rawatib ya? Suka jadi imam rawatib. Oh, kadang. Iya, dadakan katanya. Dadangan ban serep. Ya Allah. Pak, Bu. Ya. Bu. Ya. Pertama huruf apa, Bu? Hah? Keren. Wow, keren. Wow. Itu namanya al-jauf. You understand al-jauf? Yes. Apaan tuh? Jova itu berlubang artinya ya. Nah kemudian diharokati. Harokati apa? Fat. Bunyinya? Wah. Kemudian depannya ada huruf alif dan lam. Nah kemudian depannya lagi ketemu huruf huruf Don di du dot. Do di du dot. Dudong. Doni dodana. Minal mudni. Nadidong danida. Danida. Pinter semuanya ya Allah. Hebat. Nah ini kalau dilihat dari sifatul hurufnya adalah termasuk isti'la. You understand isti'la? Yes. Ngangkat ke atas, diangkat. Do. Sekarang 1, 2, 3. Do. Di, du, do. Nah ketika ini diharok disukun, jadi tidak boleh dibaca qalqalah, nggak boleh wado, nggak boleh ya. Nah di sini dinamakan bacaan alif lam samsia. Samsia. Berarti lamnya tidak terbaca, langsung ke huruf dan juga lafal walaili juga termasuk alif lam. Kan dijelaskan Pak di dalam kitab Tuhfatul Atfal. Dengerin. Iya. Ini nyelonjornya kayak pengantin sih. Iya. Udah geser ke sini. Lah orang panitia salah nyusun. Iya. Yang nenek-nenek ditaruh di depan. Ya Allah. Subhanallah. Bu. Ya. Sampai di mana tadi? Di dalam kitab Tuhfatul Atfal. Walamal ukhra. Samiha samsi. Ya. Understand? Yes. Understand? Yes. Kalau misalkan ada alif dan lam, kemudian bertemu dengan huruf syamsiah, itu baru dinamakan dibaca alif lam sam. Hurufnya ada berapa alif lam samsiah? Ya. Ada berapa? Ada 14.
Ada 14. Mau jawab kenceng takut salah Bang David. Iya. Ya Allah. Ini ketahuan orang Baitur Rahman itu kalau ngaji kalau nggak pakai seni ini mohon maaf 3 menit aja udah ngantuk. Iya benar. Saya tahu kelasnya. Alhamdulillah. Apalagi udah umur 80 tahun. Iya. Kadang-kadang inna a'tayna mukanya mah mirip. Tapi pikirannya kemana-mana. Ya Allah. Terus kemudian ini dua-duanya alif lam sam. Ya. Alif lam samsah hurufnya ada 14. Mudah-mudahan nanti di rumah dipraktekin ya. Dipraktekin. Nanti kalau nadanya apa lupa nanya sama bapaknya ya. Nanyanya gimana? Nanyanya papa, mama, begitu ya. Nah kalau salah, kalau misalkan nadanya lupa. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Terakhir kita baca doa. Coba kalau doa tangannya diangkat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena deh. Masya Allah. Bu. Alhamdulillah. Bapak, Ibu dan juga seluruh pemirsa ini hari ini kita sudah belajar banyak ya. Memang ada gurauan-gurauan tetapi ini jangan jadikan gurauan ini dengan tanda bahwa kita meremehkan ayat. Enggak. Tapi gurauan ini dalam rangka untuk pertama membuat suasana tidak tegang, tapi yang penting isinya, kontennya tidak melenceng dari tuntunan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kita, membuka hati kita sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Untuk itu di penghujung acara mari kita berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh Abi Amir. Silakan Abi Fadol. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallah Rabbus samawati sab'u Rabbul arsyil karim. Ya Allah, kami berkumpul di sini karena kami mencintaimu ya Allah. Ya Allah, beri kami kesabaran dalam hidup kami, dalam menjalani ujian yang Engkau berikan kepada kami, kepada negeri kami, kepada saudara-saudara kami. Beri kami kekuatan untuk selalu istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Beri kami kekuatan untuk selalu menjauhi maksiat kepadamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayyu Ya Qayyum. Baca sama-sama. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. 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 Ya Allah, jagalah negeri kami dari orang-orang zalim. Jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang bertanggung jawab atas kami, atas rakyatnya untuk keberkahan negeri kami. Beri kami keistiqomahan. Jadikan negeri kami negeri yang berkah ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tempat kami bersujud, tempat kami berzikir, tempat kami memujimu, tempat kami bertakbir, tempat kami mengumandangkan azan ya Rabb. Jangan sampai terdengar negeri ini ada yang kelaparan ya Allah. Jangan sampai terdengar negeri ini ada yang kesulitan ya Allah. Beri mereka kelapangan rezeki ya Rabb, kemudahan untuk bisa mereka melanjutkan hidupnya sebagai hamba-Mu ya Allah. Baca sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah berdoa bersama. Semoga Allah ijabah setiap doa kita. Allah angkat setiap kesulitan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa selalu berbagi kebaikan dan menebarkan kebaikan untuk orang di sekitar kita. Dan menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga pada saat kita kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Betapapun sulit hidup kita, sabar, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sawasalam bismillah Wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad.